warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik semua ya. Baik, berjumpa kembali pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk materi kali ini akan kita bahas mengenai inovasi kurikulum. Nah, kira-kira apa saja yang akan kita bahas mengenai inovasi kurikulum ini? Mari kita simak saja langsung video selanjutnya. Inovasi kurikulum adalah suatu pembaharuan atau gagasan yang diharapkan membawa dampak terhadap kurikulum itu sendiri. Kurikulum hanyalah alat atau instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran yang ditetapkan. Kurikulum bukan sebagai tujuan akhir. Seiring dengan perubahan masyarakat dan nilai-nilai budaya, serta perubahan kondisi perkembangan dan peserta didik, maka kurikulum juga mengalami perubahan. Perubahan atau inovasi tersebut adalah satu dari sisi bentuk dan organisasi inovasinya berupa perubahan dari kurikulum 1968 menjadi 1975 yang dilampirkan, dan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka terjadilah perubahan kurikulum pada tahun 1994. 2. Dari sisi psikologi, timbul masalah berkenaan dengan pendekatan belajar mengajar yang baru, maka muncullah berbagai inovasi seperti skill proses, CBSA, dan belajar tuntas. 3. Dari sisi sosiologis, timbul masalah berkenaan dengan tuntutan masyarakat modern yang semakin tinggi dan kompleks, sehingga muncul inovasi berupa masuknya mata pelajaran keterampilan, adanya kerja dan gagasan muatan lokal. 4. Dari sisi pengantar pengajaran, inovasi berupa paket modul sistem untuk pendidikan luar sekolah dan metode SAS atau struktural analisis sintesis untuk pembelajaran. Menurut Hilda Taba dalam bukunya Development Kurikulum menyatakan bahwa setiap kurikulum biasanya terdiri dari tujuan, isi, strategi atau pola belajar mengajar, dan evaluasi. Yang pertama itu komponen tujuan. Tujuan kurikulum pada dasarnya merupakan tujuan setiap program pendidikan yang diberikan kepada anak didik. 2. Isi atau materi kurikulum. Isi kurikulum adalah berbagai pengetahuan, sikap, keterampilan, dan pengalaman belajar yang harus diberikan kepada anak untuk mencapai tujuan pendidikan. 3. Strategi pelaksanaan kurikulum atau proses belajar mengajar. Strategi pelaksanaan kurikulum harus memperhatikan 1. Tingkat dan jenjang pendidikan. 2. Proses belajar mengajar. 3. Bimbingan dan penyuluhan. 4. Administrasi supervisi. 5. Sarana kurikuler. 6. Evaluasi atau penilaian. Yang 4 terakhir, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum yang dimaksud untuk menilai suatu kurikulum sebagai program pendidikan untuk menentukan efisiensi, efektivitas, relevansi, dan produktivitas program dalam mencapai tujuan pendidikan. Baik, itulah tadi video pembelajaran mengenai materi inovasi kurikulum ya. Saya harap semua dapat mengerti dan memahami tentang video yang sudah dijelaskan tadi ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.